Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di Sabda Pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kuasailah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, supaya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan hari ini diambil dari Yeremia 30 ayat 11b sampai 15. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pepatah mengatakan di ujung cemeti ada emas. Kasih tidak selalu luput dari murkanya, tetapi dinyatakan dengan hukuman kasih. Sakit dosa bukan sakit biasa. Yeremia berulang kali menyampaikan kepada umat Israel dengan perkataan, sakitmu sangat payah di ayat ke-12 dan 15. Tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Berbagai usaha manusia tidak pernah cukup untuk itu. Apalagi semua kekasih Israel telah meninggalkan mereka. Padahal kepedulian mereka dapat meringankan penderitaan sakit itu. Israel dan Yehuda sudah jatuh ketimpa tangga pula. Mereka berteriak, namun tidak ada yang dapat menolong. Tuhan Allah seringkali membiarkan umatnya dalam keadaan demikian. Mereka bagaikan orang hukuman dan pesakitan yang terbiarkan merana dan menderita. Dalam firman Tuhan, Yeremia menyampaikan perkataan firman Tuhan, aku akan menghajar engkau. Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Dalam konteks ini, kesalahan tidak dapat disembunyikan. Mereka mesti menerima hukuman karena kesalahan-kesalahan itu. Saudara-saudara, kisah seperti kisah keluaran bangsa Israel dari Mesir, di mana Tuhan membentuk umatnya dengan berbagai hukuman. Mereka yang bersalah mesti menerima hukuman, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukannya. Saat Tuhan Yesus memasuki bait Allah, Ia menemukan bahwa ada banyak orang berjual beli di halaman bait Allah. Mereka melakukan transaksi jual beli di meja-meja yang ditempatkan di situ. Padahal, bait Allah adalah rumah Tuhan Allah, yang juga disebut sebagai rumah doa. Dan akhirnya Tuhan Yesus membalikkan meja dari penukar uang serta bangku-bangku pedagang merpati. Kemudian Ia mengusir mereka pergi dari situ. Tuhan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Ia menghukum manusia karena Ia mengasihi mereka. Sebagai keluarga Kristen, kita perlu menginsyafi bahwa untuk memiliki karakter yang baik, diperlukan kesediaan hati untuk terus-menerus dibentuk Tuhan. Bukan hanya saat berkat indah mengalir turun, tetapi juga di saat hukuman Tuhan Allah diberikan dan dinyatakan. Kita perlu memiliki kepekaan hati dengan bertanya,
Mengapa Tuhan Allah mengizinkan keadaan-keadaan buruk, kemalangan-kemalangan hidup datang beruntun silih berganti? Jika itu semua sebagai bentuk hukuman Tuhan karena berbagai dosa dan kesalahan, mengapa Tuhan menghukum? Bukankah Tuhan itu Maha Kasih? Pelajaran kita hari ini bahwa hukuman Tuhan Allah diberikan sebagai bentuk dari kasih Tuhan Allah. Mari kita menerimanya dengan ikhlas sambil memohon pengampunan darinya dan bertobat. Pengampunan dan keselamatannya akan dialami oleh mereka yang bertobat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, tolong dan ajarkanlah kami untuk memahami dengan benar arti hukuman sebagai bentuk dari kasih-Mu untuk memperbaiki dan memulihkan, agar kami bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Amin.